Dan kontek-kontekan langsung bang sama yang di mobil. Itu di mobil itu nggak ada yang pegang senjata ya kan. Pentungan aja nggak ada. Dan mereka dikata sama 3 mobil. Dibilangnya malah kita yang mepet dan nyerang polisi, nyerang pakai apa ya kan. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya, harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mantan Danjen Kopassus mengungkap sebelum peristiwa kilometer 50, ada anggota BIN ditangkap oleh Laskar FPI. Anggota BIN ditangkap anggota Laskar FPI sebelum peristiwa pembantaian 6 pengawal HRS di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sebelum kejadian KM50, aparat BIN ditangkap anak-anak FPI dan tidak diapa-apain. Tapi dengan entengnya BIN membantah. Kata mantan Danjen Kopassus Mejen Purnawirawan Sunarko saat berbicara dalam peluncuran buku putih pembunuhan 6 Laskar FPI beberapa waktu lalu. Bantahan BIN aparatnya ditangkap Laskar FPI, kata Sunarko, menunjukkan pihak lembaga telik sandi negara itu menganggap rakyat bodoh. Ini pemerintah atau aparat menganggap publik buta dan tolol sehingga menerima saja yang disampaikan juru bicara BIN, termasuk yang disampaikan Komnas HAM. Rakyat jangan ditipu. Sunarko mengatakan TKP pembunuhan 6 Laskar FPI sudah sangat jelas tetapi coba untuk ditutup-tutupi oleh pihak aparat. Kasus ini TKP sudah jelas tapi aparat yang berbelit-belit dan berubah-ubah, ada tindakan aparat menghilangkan barang bukti. Ini yang mengundang pertanyaan publik, memunculkan ketidakpercayaan ke aparat terkait TKP dimusnahkan. CCTV bisa mati sekian jam. Pembunuhan itu sudah kasat mata, jika aparat mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Aparat intel, polisi jago-jago menyelidik, lebih rumit dari kasus ini. Begitu pungkasnya. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
jadi tumbal komandan. Tewasnya anggota FPI. Polisi mengatakan 1 dari 3 polisi terlapor pelaku pembunuhan di luar hukum 4 anggota Laskar FPI telah meninggal. Pernyataan ini mengejutkan karena selama ini polisi tidak transparan dalam menangani kasus tewasnya pengawal pentolan FPI Muhammad Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Dalam konferensi pers di Gedung Humas Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta kemarin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebut polisi yang meninggal itu bernama Elwira Priadi Zendrato. Ia mengklaim Elwira wafat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 3 Januari 2021. Menurut Rusdi, kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat petaka terjadi, kata Rusdi, Elwira mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Scoopy. Sehari setelah kejadian naas itu, Elwira dinyatakan meninggal pada 4 Januari 2021 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Begitu kata Rusdi. Rusdi juga memperingatkan salinan akta kematian Elwira dalam konferensi pers itu. Akta kematian polisi kelahiran 9 Mei 1983 tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada 22 Januari 2021 di Jakarta Selatan. Informasi meninggalnya terlapor unlawful killing sebenarnya telah diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, pada Kamis lalu. Hanya saja saat itu Agus tidak menyebutkan nama Elwira. Saat gelar perkara, saya mendapat info bahwa salah satu terlapor MD meninggal karena kecelakaan, kata Agus pada Tempo. Tidak ada nama Elwira Priadi Zendrato. Sumber dari Tempo pun menyebutkan ada 3 nama polisi terlapor, tapi tak ada nama Elwira. Mereka adalah Brigadir 1, Fikri Ramadan Tawainela, Brigadir Kepala Faisal Hasbi Alamsyah, dan Brigadir Kepala Adi Ismanto. Munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor pun cukup mengagetkan. Apalagi peristiwa kecelakaan tunggal itu sudah terjadi pada awal Januari lalu, dan baru sekarang diumumkan. Begitu kata sumber dari Tempo. Sumber ini mengungkapkan komandan yang memimpin operasi pengejaran Habib Rizik dan pengawalnya saat itu adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Handi Zusen. Seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Laskar FPI itu. Sumber itu mengatakan tidak tersentuhnya Handik, menguatkan informasi yang beredar di kalangan kepolisian bahwa lulusan Akpol pada tahun 2003 ini mendapat perlindungan dari petinggi kepolisian. Kasihan para terlapor ini, mereka polisi berpangkat rendah yang dikorbankan. Handik juga belum memberikan konfirmasi perihal ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus tidak menjawab permintaan konfirmasi seputar hal ini melalui telepon dan pesan tertulis. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Brigadir Jenderal Rusdi Hartono juga menyebutkan belum juga memberikan respon. Sebelumnya Rusdi mengatakan proses penyidikan tetap berjalan.